kita sekolah minggu online, yuk simak panduan ibadahnya terlebih dahulu. Nah, yang pertama, adik-adik harus bersiap selayaknya mau pergi beribadah atau sekolah minggu di gereja. Sudah mandi dan berpakaian rapi ya. Adik-adik harus mengikuti dengan baik seperti sekolah minggu di gereja. Jangan sambil makan dan minum, jangan sambil tidur-tiduran, dan jangan sambil main gadget. Bagi ayah dan ibu, anak-anak melihat teladan kita loh. Karena itu, ayah dan ibu harus antusias dalam mendampingi putra-putrinya mengikuti ibadah atau sekolah minggu online. Nah, sudah siap kan? Yuk kita mulai sekolah minggu hari ini. Halo adik-adik, apa kabarnya hari ini? Pasti sehat dan ceria selalu ya. Nah, hari ini Mbak Rini dan juga Mbak Dewi akan menemani sekolah minggu adik-adik di rumah. Yeay! Nah, iya benar adik-adik, hari ini tentu saja kita akan belajar firman Tuhan tentang kemarahan versus keramahan. Nah, untuk memulai sekolah minggu hari ini, yuk kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, buat hari ini Engkau boleh perkenankan kami, anak-anak-Mu untuk sekolah minggu online. Sekarang Tuhan, kami akan mulai sekolah minggu online ini, kiranya Engkau berkati dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Terima kasih Mbak Dewi. Oh iya adik-adik, sekolah minggu hari ini pasti seru banget loh. Karena Mbak Rini punya yel-yel. Tapi tunggu sebentar deh. Kayaknya ada yang manggil-manggil nih. Oh, itu pasti suara Tuhan untuk mengajak kita sekolah minggu. Tapi sebelum memulai sekolah minggu, ayo kita bernyanyi bersama. Kita menyanyikan Dengar Dia Panggil Nama Saya. Sambil berdiri ya adik-adik. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu.
tadi katanya Mbak Rini punya yel-yel untuk sekolah minggu hari ini. Gimana tuh Mbak Rini? Ajarin dong. Nah, perhatikan ya, Mbak Rini akan mencontohkan. Nanti Mbak Dewi dan adik-adik di rumah mencoba juga ya. Jadi yel-yelnya ketika Mbak Rini mengucapkan ramah itu, nah Mbak Dewi dan adik-adik menjawab senyum, sapa, sopan. Gitu ya adik-adik. Nah, kita ulangi sekali lagi. Ramah itu senyum, sapa, sopan. Nah, adik-adik dan Mbak Dewi coba ya di rumah. Ramah itu Senyum, sapa, sopan. Yeay, wah jadi tambah semangat nih untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, yuk kita nyanyikan lagu Ku Masuki Gerbangnya dengan gerakan ya. Yuk kita gerakan dengan semangat. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. ramah itu. Nah, adik-adik sudah tiba waktunya untuk mendengarkan firman Tuhan nih. Tapi sebelumnya, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Nah, ini akan pimpin doanya. Tapi adik-adik menirukan ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk dapat mendengarkan firman. Walaupun kami belum dapat bertemu secara langsung, kiranya Engkau memberkati hati dan juga pikiran kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Mbak Rini. Wah, pasti adik-adik sudah gak sabar nih untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita simak bersama-sama. Shalom adik-adik. Dadah. Ketemu lagi dengan Mbak Ana dan nanti juga ada Mbak Desti yang akan menemani adik-adik belajar firman Tuhan hari ini. Hari ini firman Tuhannya ada temanya kemarahan versus keramahan. Pasti adik-adik penasaran, ini isinya apa ya Mbak Ana, bawa apa ya? Ini tuh tadi Mbak Ana dapat kiriman dari Mbak Desti. Adik-adik pengen tahu isinya apa? Yuk kita buka yuk. Yuk dibuka. Aku nggak tua. Nih, Mbak Ana yang bawa.
Wah, isinya ini adik-adik. Isinya kertas. Apa ya Mbak Desti kok ngirim kertas? Mbak Desti, kertas ini buat apa? Ini ada kertas banyak banget. Nah, tanya Mbak Desti. Mbak Desti buat apa? Halo Mbak Ana. Mbak Ana pasti kaget ya dapat kiriman dari Mbak Desti. Itu adalah puzzle ular. Nah, hari ini kita akan menemani adik-adik untuk belajar tentang firman Tuhan. Maka dari itu, Mbak Desti mengirimkan puzzle ular untuk membantu kita belajar tentang firman Tuhan. Nanti Mbak Ana susun puzzle-nya ya. Dan adik-adik yang ada di rumah jangan lupa untuk membantu Mbak Ana juga. Clue-nya, susunan puzzle itu adalah firman Tuhan pada minggu ini. Mbak Ana pasti tahu dong. Oh iya, tadi Mbak Desti juga dapat kiriman loh. Tara! Kata Mbak Ana, dadu ini untuk bermain bersama adik-adik. Isinya juga tentang firman Tuhan. Nanti kita bermain bersama-sama ya adik-adik. Oh begitu, siap Mbak Desti. Clue-nya adalah firman Tuhan hari ini kan? Mbak Ana tahu. Nanti adik-adik yang di rumah bantu Mbak Ana menyusun puzzle-puzzle ini ya. Caranya adik-adik siapkan Alkitabnya, lalu buka bilangan 21 ayat yang keempat sampai yang ke-9. Adik-adik akan membaca ayatnya, kemudian Mbak Ana akan menyusun puzzle-puzzlenya. Nah, kalau adik-adik yang belum bisa membaca, bisa minta tolong orang tua atau kakak di rumah. Yuk, sudah siap? Sudah dibuka? Bilangan 21 ayat yang keempat sampai yang ke-9. Siap? Yuk, kita mulai! Bilangan 21 ayat 4 sampai 9. Ular tembaga. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak." Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu, yang memagut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan, supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang, maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup." Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Demikian cerita Alkitab pada hari ini. Cocok nih dengan dadu yang dibawa Mbak Desti tadi. Yuk Mbak Desti, yuk kita main yuk. Sambil kita mengetahui apa sih maksud firman Tuhan pada hari ini. Ayo Mbak Ana, kita mulai permainannya. Nama permainannya adalah kemarahan atau keramahan. Nah, setiap sisi dadu ini ada gambarnya adik-adik.
Nanti Mbak Desti akan lempar dadunya. Dan gambar yang muncul di sisi dadu paling atas, nanti kita akan tebak apakah termasuk kemarahan atau keramahan. Nah, nanti Mbak Ana bantu jawab ya. Oke? Wah, dapat gambar ini adik-adik. Ada gambar anak yang murung, nangis, dan ada tulisannya kurang bersyukur. Nah, coba tebak. Ini termasuk kemarahan atau keramahan? Mbak Ana setuju dengan adik-adik. Itu termasuk kemarahan. Marah membuat kita tidak bersyukur karena kita tidak dapat melihat hal baik yang sudah Tuhan berikan. Sama seperti bangsa Israel dalam cerita tadi adik-adik. Mereka marah kepada Tuhan dan Musa karena mereka merasa capek. Mereka tidak dapat makan makanan yang enak. Padahal adik-adik, Tuhan itu sangat baik kepada bangsa Israel. Tuhan membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Lalu Tuhan menuntun perjalanan mereka. Lalu Tuhan juga memberikan tempat istirahat untuk mereka. Dan Tuhan juga memberikan makan dan minuman. Tapi bangsa Israel tidak dapat melihat itu adik-adik karena mereka sudah marah sama Tuhan. 100 buat Mbak Ana, 100 juga buat adik-adik. Oke adik-adik, langsung kita lanjut lagi permainannya ya. Wah, dapat ini adik-adik. Berbicara dengan lemah lembut. Kira-kira gambar ini termasuk kemarahan atau keramahan? Ayo, siapa bisa tebak? Keramahan. Betul sekali. Gambar ini termasuk keramahan. Kita harus berbicara dengan lemah lembut terhadap orang lain. Nggak perlu marah-marah atau teriak-teriak. Orang lain akan senang mendengarkan kita berbicara dengan lemah lembut. Good. Yuk, kita lempar dadunya lagi ya. Sekarang dapat gambar anak yang sopan terhadap orang lain. Nah, gambar ini termasuk apa adik-adik? Kemarahan atau keramahan? Keramahan. Pasti termasuk keramahan itu Mbak Desti. Keramahan dapat kita tunjukkan dengan sikap yang sopan. Contohnya dengan berani mengucapkan kata tolong ketika kita mau meminta bantuan, mengucapkan terima kasih ketika kita mendapat sesuatu, dan berani mengucapkan kata maaf. Yuhu, tepat sekali. Yuk sekarang kita lanjut lagi. Membuat orang lain bersedih. Gampang banget nih, termasuk apa adik-adik? Kemarahan. Betul sekali, termasuk kemarahan. Setuju Mbak Desti. Kemarahan dapat menyakiti hati orang lain. Kok bisa begitu ya? Iya, karena ketika kita marah, kita tidak dapat berpikir dengan jernih. Jadi kadang-kadang apa yang keluar dari mulut kita adalah kata-kata yang tidak enak untuk didengar. Sama waktu bangsa Israel marah kepada Tuhan dan Musa. Itu membuat hati Tuhan dan Musa sedih. Begitu adik-adik. Oke, masih semangat ya adik-adik? Sekarang Mbak Desti akan lempar dadunya lagi ya. Wah, dapat gambar ini nih. Gambar anak yang tersenyum. Ayo, termasuk apa coba? Apa nggak dengar? Betul, keramahan. Nah, jadi kita harus ramah terhadap semua orang. Ketika kita berpapasan dengan teman atau orang yang ada di jalan, kita harus memberikan senyum terbaik kita dan memberikan
salam sapa kepada orang itu. Oke? Nah, sekarang kita lempar dadunya lagi ya. Wah, apa nih? Kayaknya ada yang bikin ulah, bikin masalah. Ini termasuk apa ya, adik-adik? Wah, betul sekali. Itu termasuk kemarahan. Marah tidak akan menyelesaikan masalah, justru dapat menambah masalah. Bangsa Israel ketika marah kepada Tuhan, mereka menuntut ini, itu. Tapi mereka tidak mendapat apa yang mereka mau. Justru mereka malah mendapat gigitan ular tedung. Is. Yeay, tepuk tangan untuk kita semua. Hari ini kita berhasil menyelesaikan permainan kemarahan atau keramahan. Nah, jadi adik-adik, kesimpulannya kemarahan itu merugikan diri kita dan juga merugikan orang lain. Karena kemarahan itu tidak menyelesaikan masalah, membuat kita tidak bisa bersyukur, dan membuat orang lain dan juga Tuhan jadi bersedih adik-adik. Jadi kemarahan itu merugikan. Jadi adik-adik nggak boleh marah-marah ya. Dan sebaliknya, keramahan itu menguntungkan. Keramahan dapat membuat hati kita dan orang lain senang. Keramahan dapat kita tunjukkan dengan apa tadi adik-adik? Yang pertama, berbicara dengan lemah lembut. Yang kedua, bersikap sopan. Yang ketiga, murah senyum. Wah, dijamin adik-adik, kalau kita bersikap ramah terhadap orang lain, pasti kita punya banyak teman. Dan tentu saja, ketika kita bersikap ramah, hati Tuhan tuh ikut senang. Jadi daripada kita marah-marah, mending kita ramah-ramah. Yuhu! Karena hari ini adik-adik udah hebat, Mbak Desti akan memberikan hadiah untuk adik-adik. Hadiahnya adalah ayat indah yang terambil dari Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Amin. Oke, sekian dulu firman Tuhan hari ini. Terima kasih ya adik-adik sudah mau mendengarkan firman Tuhan sambil bermain. Ayo kita menjadi anak Tuhan yang ramah-ramah. Sampai jumpa lagi minggu depan. Dadah. Tuhan Yesus memberkati. Ramah itu. Senyum, sapa, sopan. Nah, sekarang saatnya kita mengumpulkan persembahan. Gimana caranya Mbak Rini? Persembahan yang sudah kita siapkan, kita masukkan ke dalam amplop ya adik-adik. Kemudian di amplopnya diberi tulisan Sekolah Minggu tanggal 14 Maret 2021. Kemudian persembahannya bisa diberikan ke orang tua, supaya orang tua dapat membantu untuk menyerahkan ke gereja. Seperti itu ya adik-adik. Sambil mengumpulkan persembahan, yuk kita nyanyikan lagu Terima Kasih 1000. Bersinar udara segar, terima kasih. Di tepi pantai ombak berderai, terima kasih.
adik-adik, persembahan yang sudah kita kumpulkan tadi, mari kita bawa dalam doa. Mbak Dini yang pimpin ya. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur atas berkat yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga kami, anak-anak-Mu, dapat memberikan persembahan terbaik kami. Kiranya persembahan yang telah kami kumpulkan dapat digunakan untuk memperlebar kerajaan-Mu dan memuliakan nama-Mu saja. Tuhan, jika sebentar lagi sekolah minggu kami akan selesai, kiranya Engkau yang memberkati aktivitas kami yang selanjutnya. Tidak lupa juga kami berdoa ya Tuhan untuk sekolah minggu yang akan datang. Terima kasih ya Tuhan, banyak dosa dan kesalahan kami kiranya Engkau yang mengampuni. Haleluya, amin. Amin. Adik-adik, tunggu dulu nih, sekolah minggu hari ini belum selesai loh, karena masih ada video aktivitas. Nah, tapi sebelum itu, yuk kita berdiri, kita nyanyikan lagu Aku Bahagia. Aktivitas adik-adik minggu lalu super keren loh. Yuk kita lihat bareng-bareng.
keren-keren ya. Sekarang kita mau lihat tutorial aktivitas hari ini. Kemarahan versus keramahan. Nah, seperti firman Tuhan hari ini adik-adik, kita juga akan membuat aktivitas mengenai kemarahan dan juga keramahan. Nah, yuk kita siapkan alat dan bahannya terlebih dahulu. Pertama adalah kertas lipat. Warnanya bebas ya adik-adik. Kemudian spidol, gunting, lem kertas, tutup toples, selotip, stik es krim, dan juga pensil. Tutup toplesnya bisa diganti dengan tutup gelas ya, yang penting bisa digunakan untuk membuat lingkaran. Yuk masuk ke tutorialnya. Yang pertama kita lipat kertas lipat menjadi 2 bagian. Kemudian kita gunakan tutup toples untuk membuat lingkaran. Nah, seperti ini ya. Oke, jika sudah kita akan menggunting lingkarannya. Hati-hati ya menggunakan guntingnya. Jika adik-adik kesulitan, bisa meminta bantuan orang tua loh. Karena tadi kertas lipatnya kita bagi menjadi 2, jadi kita mendapat 2 lingkaran sekaligus. Nah, setelah itu kita lipat lingkarannya menjadi setengah lingkaran seperti ini. Oke, untuk lingkaran yang pertama kita akan membuat wajah orang yang tersenyum. Digambar sesuai kreativitas adik-adik ya. Nah, yang penting gambar yang pertama menunjukkan orang yang ramah, ditunjukkan dengan tersenyum. Oke, untuk lingkaran yang kedua, kita akan membuat orang yang sedang marah. Nah, kira-kira seperti ini adik-adik. Untuk bagian wajahnya bebas ya, mau ditambahkan apapun. Boleh ditambah pipi yang merona, kemudian ditambah gambar lidah, atau apapun sesuka adik-adik. Jika sudah selesai menggambar, kita lipat lingkaran tadi menjadi 2 bagian. Kemudian kita tempel seperti ini ya. Nah, dicek dulu apakah kita menempelnya sudah benar. Jika sudah, yuk langsung dikasih lem saja. Nah, jika adik-adik masih bingung, bisa meminta bantuan orang tua. Langkah selanjutnya adalah membuat telinga dan juga rambut. Nah, setelah kita mempersiapkan kertasnya, kita gunting-gunting telinganya yuk. Kita bikin 2 seperti ini ya. Kemudian dihias-hias. Jika sudah, langsung ditempel saja ke bagian kepalanya. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan membuat rambutnya adik-adik. Kita tempelkan bagian kepalanya ke kertas yang akan kita jadikan rambut. Nah, jika sudah ditempel seperti ini, kita tinggal menggambar rambutnya saja. Rambutnya bebas ya adik-adik, seperti apa.
Jika sudah, tinggal kita gunting saja rambutnya. Nah, mengikuti pola yang sudah adik-adik gambar tadi ya. Tara, sudah jadi. Tinggal kita tempelkan ke stik es krim yang sudah kita siapkan. Boleh ditempel ke stik es krim, boleh ke tusuk sate, boleh ke sapu lidi, boleh juga ditempel di pensil atau bolpen kesukaan adik-adik. Nah, seperti Mbak Rini. Nih, contohnya ketika Mbak Rini tempelkan di pensil yang tadi Mbak Rini gunakan. Selamat mencoba adik-adik. Ramah itu senyum, sapa, sopan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.